Ini siap juga. Ini Nikon ya kan? Sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi, mahasiswa wajib melaksanakan studi ekskursi, mengunjungi suatu perusahaan ataupun kampus lain di luar daerah untuk mendapatkan pengetahuan secara langsung sesuai jenjang pendidikan ataupun jurusan yang ditempuh. Pengetahuan di luar kampus sangatlah penting sebagai bekal kedepannya oleh mahasiswa agar lebih paham serta lebih merasakan pengalaman secara langsung dunia kerja ataupun praktik pembelajaran di kampus lain. Biasanya, mahasiswa disibukkan dengan aktivitas membaca buku, mencari teori-teori, ataupun hipotesis di buku-buku lain. Namun, dalam studi ekskursi, mahasiswa dapat sekalian refreshing atau penyegaran mendapatkan ilmu baru di luar kampus untuk nantinya diserap dan mendapat hasil positif dalam perkuliahan saat kembali pulang. ISI Denpasar rutin setiap tahunnya mengadakan studi ekskursi. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan menggali ilmu di perusahaan dan kampus yang ada di Solo dan Jogja. Kepada Ibu Dekam, pimpinan semuanya, acara pelepasan studi ekskursi yang dimulai pada hari ini tanggal 12 sampai 16 dengan penuh doa, dengan penuh rasa prihatin, artinya agar kita akhiri dengan perawat santi Om, santi Om. Titik kumpul dimulai dari Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Di sini, mahasiswa seni rupa FSRD diberikan pengarahan rencana perjalanan oleh dosen. Ada 3 prodi yang melaksanakan studi ekskursi kali ini, yaitu prodi Kriya, Patung, dan Lukis. Titik istirahat pertama kita ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebelum menuju destinasi pertama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Pak Video tadi bisa mengarah ke pantai karena untuk menuju ke arah pantai. Dalam bus ada seorang tour guide yang akan memandu kita di sepanjang perjalanan di setiap kota yang akan dikunjungi. Mana posisi kita tadi, baik Bapak dan rekan-rekan mahasiswa semua, ini merupakan pintu gerbang Yogyakarta dari sekarang ini. Ya, daerah istimewa Yogyakarta belum mempunyai pintu gerbang dari arah selatan, karena dari arah selatan.
Oke, sampai kita di destinasi pertama yaitu di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa wisata Kasongan terkenal akan hasil kerajinan berupa gerabah. Awal desa ini menjadi pusat wisata gerabah karena ketidaksengajaan yang berawal dari kreativitas warganya mengepal-ngepal tanah kemudian membentuknya menjadi peralatan dapur. Dimulai dari sejarah pada masa penjajahan Belanda, di mana ada seekor kuda yang mati diduga milik penjajah, kemudian tanah tempat kuda itu mati dilepas oleh warga desa. Karena ketakutan, semakin banyak warga yang melepas tanahnya hingga mereka tidak memiliki tempat tinggal dan beralih profesi menjadi pembuat gerabah. Semakin lama berkembang, kreativitas warga dalam mengolah bentuk gerabah semakin unik. Ini yang menyebabkan Desa Kasongan sangat terkenal dalam seni kerajinan gerabahnya yang tidak monoton. Berawal dari peralatan dapur, guci, wajan, kini kerajinan gerabah menjadi karya seni yang memiliki nilai estetika tinggi. Tidak hanya sebagai seni terapan, tapi bisa menjadi barang yang memiliki nilai seni yang murni. Ini karya modern yang bisa dikembangkan untuk tradisional wayang. Bisa dilapisi dengan finishing clear, boleh dengan mobil. Ini ada karyanya unik nih, luar biasa. Salah satu perusahaan yang kita kunjungi adalah PT Timbul. Awal mula perusahaan ini bernama Timbul Keramik tahun 1995 dan pada tahun 2008 berubah menjadi PT Timbul. Bergerak di bidang industri keramik ataupun kerajinan lainnya, PT Timbul memproduksi seni kerajinan berbahan keramik, kayu, logam, dan lain sebagainya. Perusahaan ini memiliki areal sebagai tempat produksi dan tempat display yang berupa galeri untuk penjualan produknya. Dilihat dari kreasi desain selalu mengikuti perkembangan tren dunia dengan melakukan eksplorasi dengan mengembangkan kreativitas dalam membuat desain produk. Yang dua dari Papua, aku terus pacar pertama karena beda agama. Pemberhentian berikutnya masih di Desa Kerajinan, khususnya berbahan dasar kulit, yaitu Desa Manding, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa Manding merupakan sentra kerajinan kulit terbesar di Yogyakarta. Kerajinan kulit yang dihasilkan ada bermacam-macam, mulai dari tas, sepatu, sandal, jaket, dompet, dan masih banyak lagi. Semua kerajinan dari kulit ada di sini. Di sepanjang jalan desa berderet toko-toko kerajinan kulit. Soal kualitas tak perlu diragukan lagi. Meski dibuat secara tradisional, namun semua produk yang dijual di Desa Manding terbuat dari 100% kulit asli. Jadi, kualitasnya pun bisa bersaing dengan kualitas produk kulit branded lainnya.
Oh, siapkan bagasi, siapkan bagasi. Dari sore hari beranjak malam, kita melepas rindu sejenak dengan romantisme jantung kota Yogyakarta, ya, Malioboro. Siapa yang tak kenal Malioboro? Jalan sepanjang 2 km yang membentang dari Tugu Jogja hingga titik nol dengan banyak pedagang kaki lima dan angkringan. Selain sebagai tempat wisata kuliner, Malioboro juga terkenal dengan tempat kerajinan cenderamata khas Yogyakarta. Harga produk yang ditawarkan di sini tentu sangat terjangkau oleh wisatawan domestik. Di sini kita keliling mencari cenderamata untuk oleh-oleh nantinya. Sangat mudah menjumpai cenderamata unik di sini, yang kadang membuat kita bingung untuk memilihnya karena semua terlihat menarik. Selepas berbelanja, kita lanjut mengisi perut di angkringan sepanjang jalan Malioboro. Kita menginap di hotel dekat Malioboro. Sambil menikmati suasana pagi kota Jogja, kita bersiap ke destinasi berikutnya. Dan sampailah kita di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau P4TK Seni dan Budaya yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta. P4TK. Di sini kita belajar proses pembuatan keramik, tepatnya di studio material preparation dan slip casting atau area cetak tuang. Suatu pengalaman baru, khususnya oleh mahasiswa seni lukis karena pertama kalinya mencoba membuat karya kerajinan keramik langsung di tempatnya serta dibekali alat-alat yang lengkap didampingi instruktur yang kompeten. Keramiknya seperti dijelaskan hari kemarin bahwa hari ini kalian pikir yang penting kalian bisa memahami tentang proses pembentukan. Pak Surya yang akan memetik dari sini dan seluruh tim terima kasih atas kepercayaannya yang mengunjungi studio keramik P4TK Seni dan Budaya yang menjadi guru. Bapak Ibu, kalau jadi guru apakah senimannya hilang Pak? Tidak. Teori-teori dasar keramik kita dapatkan di sini, hingga pada saat praktek sangat menyenangkan. Banyak karya unik bermunculan dari tangan-tangan seniman muda.
Bergerak dari Sleman, kita menuju ke timur, tepatnya di Kabupaten Magelang, yaitu mengunjungi Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur. Sedikit belajar tentang sejarah Hindu-Buddha di Indonesia, dan tentu karya seni relief yang ada di setiap sisinya. Oke, sudah komplit ya. Oke, ya, guide lokal, nama saya Pak Warsono. Ini sambil jalan ya, perlu diketahui kawasan ada 85 hektar. Yang penting baik tinggalan, aman ya. Untuk yang kedua nanti jalannya supaya bersama-sama ya, supaya lebih enak jalannya, teratur. Itu ukurannya 42 meter. Nah sekarang tinggal 35 meter. Sekarang tinggal 35 ya. Ini umurnya sudah 1200 tahun. Sampai lebarnya sama 121 kali 121 meter. Meter tengah kopi. Wajahnya kurang bagus. Ada orang suka mencuri mengambil ya, nanti akan juga jadi ini dari India ya, dari Nepal. Oke, kalau ini kita ada diskusi biar nggak longsor. Ini sejak pembukaan kedua. Ini kita di bagian gambar ya, dari Bali ini kita sudah sampai tingkat kedua ya. Ini tingkat kedua tentang rupa, jadi rupa datu materi. Arsitekturnya Borobudur Bunda Dharma. Legenda sini setelah selesai bertanding penurunan. Jadi cara masangnya dibuka, diselipin, kemudian ditutup lagi. Ini dulu kepahilan orang mengerjakan atau berdoa meditasi. Itu ya, salah satu peristiwa itu ya, memperingati lahir, mendapatkan wahyu, meninggalnya Sri Suci. Foto baik jadi. Selesai dari Candi Borobudur, kita pun sampai pada tujuan utama, yaitu ISI Surakarta, tepatnya di Kampus 2 yang merupakan kampus seni rupa atau FSRD ISI Surakarta. Beralamat di Jalan Ring Road Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Merupakan salah satu dari 7 perguruan tinggi seni di Indonesia. Sejarah berdirinya ISI Surakarta dimulai dari sekelompok seniman muda dengan restu ahli budaya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi kesenian resmi di pusat dan daerah. Ide tersebut muncul dengan adanya sumber dan potensi seni yang ada di Surakarta yang dikenal sebagai kota budaya. Hal tersebut membuahkan hasil dengan dibukanya Akademi Seni Kerawitan Indonesia di Surakarta pada tanggal 15 Juli 1964. ASKI Surakarta kemudian mengalami peningkatan status dari akademi menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau STSI Surakarta dengan diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 12 September 1988. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2006, STSI Surakarta kembali mendapatkan perubahan status menjadi Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006. Di sini kita mengunjungi beberapa program studi, di antaranya seni patung, seni lukis, kriya, dan grafis. Alat-alat yang ada sangat komplit, sehingga memudahkan mahasiswa untuk belajar dan tentu memberikan semangat untuk menciptakan karya baru yang inovatif.
Dalam pembelajaran awal, khususnya di seni patung, mahasiswa diajari cara pembentukan anatomi tubuh, seperti tangan, kaki, ataupun wajah. Karyanya lebih banyak yang ditempel gitu. Bergerak dari studio patung, kita masuk ke studio lukis, sekaligus melihat hasil-hasil karya imajinatif mahasiswa seni rupa FSRD ISI Surakarta. Teknik angkat lulus sepeda, sepeda lulus. Tak ajari lulus gampang-gampangan. Kerjanya gampang, mengsuwe. Penempatan alat melukis seperti setan, kuas, cat gambar sangat ditata sehingga kebersihan studio selalu terjaga. Ini semacam apa ya? Stok room. Dalam satu gedung ini juga terdapat ruang pameran, yaitu tempat memajang karya-karya mahasiswa. Dia kan di seni grafis dasar. Seni grafis dasar, seni lukis dasar, seni patung dasar itu wajib ditempuh supaya mahasiswa bisa ke jenjang berikutnya untuk menentukan di studio silk screen atau serigrafi. Dari studio lukis kita bergerak ke studio grafis atau cetak mencetak. Beragam karya seni grafis hasil buatan mahasiswa terpajang di sini. Karya-karya yang unik dengan proses pembuatan yang memakan waktu tidak sebentar. Sangat senang, banyak ilmu baru tentang grafis kita dapatkan langsung dari dosen-dosen yang menjelaskan proses pembuatan karya grafis itu sendiri. Sudah. Satu lagi nggak tahu Pak. Ini hasil lukis semua. Oh ya. Di sana ada yang sedang mengasam. Kita lihat hasil modelnya banyak. Ini baru proofing. Jadi masih ada. Ini yang disebut dengan seni grafis. Kemudian di sini biasanya kami menyambut kalau ada kunjungan dari teman-teman kampus lain ataupun dari adik-adik SMA, biasanya kita sambut di sini. Langsung saja untuk menyambut kedatangan dari teman-teman, kemudian sambutan-sambutan, kemudian yang lain adalah untuk mari kita buka acara pada Ilmu yang kita dapat dari membaca buku tentu penting, tapi hal yang kita dapat secara langsung di lapangan jauh lebih penting.
sehingga memberi ruang pikiran kita untuk lebih memahami ilmu-ilmu pengetahuan baru yang tidak kita dapatkan di lingkungan kampus. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Made, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Sudah